Davide Bartoszaghi tarik minat konkret dari klub Premier League. Klub-klub Premier League dilaporkan mulai menunjukkan minat serius pada Davide Bartoszaghi menyusul penampilannya yang mengesankan bersama AC Milan. Bartoszaghi merupakan jebolan Akademi Milan, di mana dia telah memberikan penampilan yang terus membaik dari hari ke hari. Ia juga terus menyatakan kesetiaannya kepada klub. Jurnalis Matteo Moretto memberikan kabar terbaru, mengungkapkan bahwa ada sejumlah klub Liga Premier yang sangat mengamati sang pemain muda tersebut. Bartoszaghi setuju untuk memperbarui kontraknya dengan Milan, meskipun tidak memiliki jaminan bermain untuk tim utama. Ia memutuskan untuk merangkul proyek Milan dengan menandatangani perpanjangan kontrak yang sangat panjang ini. Kemudian kedua belah pihak mempertimbangkan apakah akan mempertahankannya di dalam skuad atau menurunkannya untuk bermain. Dia kini telah menerima permintaan yang sangat konkret dari beberapa tim Liga Primer, ujar Moretto. Rafael Leao absen lawan Sassuolo, tapi comeback di Supercoppa Italiana. Rafael Leao harus ditarik keluar karena cedera saat laga melawan Torino, dan kini AC Milan telah mengantongi perkiraan tanggal sang pemain akan comeback. Awalnya kekhawatiran melanda ketika Rafael Leao ditarik keluar melawan Torino, karena banyak yang berpikir ia mungkin akan absen untuk jangka waktu yang panjang. Namun, dipastikan ia tidak menderita cedera otot. Sky Sport Italia melaporkan bahwa Leao tidak akan hadir dalam pertandingan hari Minggu melawan Sassuolo. Hal ini masuk akal karena Rossoneri jelas tidak ingin mengambil risiko apapun dengan memaksanya bermain. Sebaliknya, ia diprediksi akan kembali dan siap bermain di ajang Supercoppa Italiana pada akhir bulan ini. Sky Sport melaporkan bahwa ia diperkirakan akan melakukan perjalanan bersama tim ke Arab Saudi. Milan berharap ia dapat tampil setidaknya sekali sebelum pergantian tahun. Tim pelatih tidak akan memaksanya kembali, seperti yang terjadi pada pemulihan Christian Pulisic dari cedera sebelumnya. Samuel Ricci ungkap perannya di lini tengah AC Milan. Gelandang AC Milan, Samuel Ricci bicara tentang perannya di lini tengah Rossoneri di bawah asuhan Max Allegri, di mana dia mengakui perannya kini sebagai regista. Dalam sesi wawancara bersama DAZN dan Sky Sport Italia, gelandang AC Milan, Samuel Ricci bicara tentang perannya di lini tengah Rossoneri, di mana dia mengakui perannya kini sebagai regista. Saya rasa pelatih lebih melihat saya sebagai gelandang. Mungkin peran yang pernah saya mainkan dulu. Saya rasa saya juga bisa bermain sebagai regista. Saya melakukan apa yang dibutuhkan tim dan apa yang diminta pelatih. Tetapi seringkali peran itu menjadi lini tengah yang hanya diisi dua pemain. Anda harus bisa melakukan segalanya sedikit demi sedikit. Setiap pelatih memberi Anda sesuatu. Dengan beberapa pelatih, Anda belajar fase bertahan. Dengan yang lain, Anda melatih serangan. Jika saya di sini, itu juga berkat mereka. Kami tim yang hebat. Kami mencoba bermain seperti tim-tim hebat, ujar Ricci. Mirip Gonzalo Higuain, Christian Pulisic bisa jadi striker utama Milan. Christian Pulisic pada dasarnya adalah seorang winger, namun kini ia mulai memainkan peran sebagai striker, dan diprediksi akan jadi striker utama AC Milan. Hari ini, Calciomercato.com berpendapat bahwa Pulisic dapat menjadi pemain yang setara bagi pelatih Massimiliano Allegri, seperti apa yang pernah dilakukan Gonzalo Higuain, terlepas dari latar belakangnya sebagai winger. Rekor gol pemain Amerika Serikat itu lebih baik daripada striker manapun di liga, dan hanya kalah dari satu striker di Eropa. Hal ini menunjukkan betapa tajamnya ia di depan gawang lawan. Perbandingan ini menjadi relevan karena Allegri bahkan menyebut nama Higuain dalam konferensi pers baru-baru ini. Ia mengatakan, sebagai seorang center forward sejati, saya hanya memiliki Higuain dalam karir kepelatihan saya. Asisten Allegri bongkar rahasia comeback gila AC Milan. Marco Landukci kembali memimpin tim dari pinggir lapangan menggantikan Massimiliano Allegri. Sang pelatih kepala harus absen karena sanksi larangan mendampingi tim akibat protes keras pekan lalu. Landukci kini memegang rekor sempurna setiap kali menggantikan peran Allegri musim ini. Ia menyapu bersih 4 kemenangan saat berdiri sebagai pelatih sementara. Meski rekornya sempat terancam saat tertinggal 0-2, ia tetap tenang. Ia justru melontarkan candaan mengenai nasib rekor apiknya tersebut kepada media. Saya mempertaruhkan rekor saya malam ini. Bagus pelatih ada di sini. Karena saya agak muak, canda Landukci kepada Sky Sport Italia. Dua golnya bantu AC Milan ke puncak. Christian Pulisic hampir tak bermain. Christian Pulisic mengatakan dia mati di tempat tidur hanya 2 hari sebelum membawa AC Milan kembali ke puncak klasemen Serie A dengan 2 golnya di babak kedua melawan Torino. Pemain tim nasional Amerika Serikat itu kemudian mencetak gol kemenangan dari umpan silang Samuel Ricci 13 menit menjelang bubaran.
Pulisic menjadi pemain Milan ketiga yang mencetak beberapa gol dalam pertandingan Serie A sebagai pemain pengganti selama 10 musim terakhir. Setelah Ante Rebic versus Udinese pada 19 Januari 2020, dan Santiago Gimenez versus Bologna 9 Mei lalu. 2 hari yang lalu saya terbaring tak sadarkan diri di tempat tidur, tetapi hari ini saya merasa jauh lebih baik, dan saya sangat senang bisa datang ke sini dan membantu tim, ujar Pulisic. AC Milan tawarkan Kunku ke Barcelona demi dapatkan Lewandowski. Menurut kabar terbaru ini, AC Milan sedang menjajaki kemungkinan kesepakatan pertukaran pemain yang sensasional di bulan Januari yang melibatkan Christopher Nkunku dan striker Polandia tersebut. Sebuah proposal yang akan menjadi salah satu langkah paling tak terduga di bursa transfer musim dingin. Untuk memperkuat argumen mereka, klub Serie A tersebut dikabarkan bersedia memasukkan Kunku dalam kesepakatan pertukaran pemain. Sebuah langkah yang akan memberi Barcelona bala bantuan instan dan berprofil tinggi di lini serang. Laporan awal menunjukkan bahwa Milan sedang bersiap untuk mengadakan pembicaraan dengan agen Pini Zahavi, yang mewakili Lewandowski dan Kunku, untuk menjajaki apakah transfer semacam itu dapat meraih momentum. Namun, sumber yang dekat dengan striker Barcelona tersebut dengan tegas membantah bahwa pertemuan semacam itu telah dijadwalkan, menandakan bahwa situasinya mungkin jauh lebih buruk daripada yang disiratkan oleh rumor-rumor di Italia. Namun, dinamika di dalam Barcelona tidak dapat diabaikan, karena pengaruh Lewandowski yang semakin menurun, ditambah dengan semakin menonjolnya Ferran Torres, menempatkan pemain asal Polandia tersebut dalam posisi yang sulit. Dari perspektif Milan, perubahan ini justru memperkuat logika di balik upaya langkah oportunistik tersebut. Milan incar tarik Muharemovic dan Jay Idzes di jendela transfer Januari. AC Milan dilaporkan sedang mengincar tarik Muharemovic dan Jay Idzes dari Sassuolo. Keduanya akan coba didatangkan di bursa transfer Januari mendatang. Milan telah memusatkan perhatian mereka pada 2 bek muda Sassuolo. 2 pemain yang menjadi sorotan itu adalah Tarik Muharemovic dan Jay Idzes, yang tampil memukau bersama Nero Verdi sejauh ini. Muharemovic dan Idzes telah menunjukkan kualitas pertahanan yang solid dan menarik perhatian banyak klub raksasa Serie A. Akhir pekan kemarin seorang pemantau bakat atau scout Rossoneri terlihat hadir di tribun Stadion Mapei untuk pertandingan Sassuolo melawan Fiorentina. Kehadiran ini untuk mengamati langsung kedua pemain incaran tersebut dalam laga sengit. Milan mengevaluasi masa depan sang striker seiring kepindahan. Leeds United dan West Ham sama-sama memantau situasi Gimenez dan bisa menawarkan kesempatan bermain reguler yang saat ini kurang ia dapatkan di Serie A. Milan, di sisi lain, hanya akan merekrut penyerang lain jika pemain Meksiko itu benar-benar hengkang pada bulan Januari. Sebagai pemain yang akan ditingkatkan ke Fulkrug dan memiliki masa depan yang panjang, Gimenez memenuhi semua kriteria yang tidak dimiliki pemain Jerman tersebut. Kuncinya adalah apakah West Ham bersedia mengambil risiko dengan riwayat cederanya. Mereka pernah terjerat dalam pertaruhan itu sebelumnya. Saat ini sedang memulihkan diri dari cedera pergelangan kaki. Gimenez absen di sebagian besar musim lalu karena masalah hamstring dan betis. Menurut Besokcer.com, setiap pemain tentu saja mengalami dampak latihan dan pertandingan terhadap kaki mereka. Tetapi di usianya yang baru 24 tahun, kemampuan pemulihannya akan berada di puncaknya. Luka Modric bisa bantu yakinkan pemain Real Madrid untuk bergabung. Menurut laporan Tuttosport, via Milan News, Milan sangat tertarik untuk mendatangkan kiper cadangan Real Madrid, Andriy Lunin. Pemain Ukraina itu bermain bersama Modric selama beberapa musim di Brebeu, dan manajemen Milan berharap ia dapat membantu meyakinkannya untuk bergabung dengannya di Italia. Ada kemungkinan besar Milan akan membutuhkan pemain nomor 1 baru musim depan karena situasi yang dialami oleh pemain inti saat ini, Mike Maignan. Kontrak pemain Prancis itu akan berakhir setelah musim ini, dan kemungkinan besar ia tidak akan menandatangani kontrak baru dan akan mencari tempat baru. Pemain berusia 26 tahun itu sempat dikaitkan dengan kepindahannya selama musim panas, dan diperkirakan ia akan hengkang untuk mendapatkan kesempatan bermain reguler di tim utama. Namun, ia dikabarkan bahagia di Madrid meskipun menjadi pelapis Thibaut Courtois. Dengan pemain Belgia itu menandatangani kontrak baru hingga 2027. Lunin mungkin merasa 2026 adalah waktu yang tepat untuk memulai babak baru. Jika Maignan benar-benar meninggalkan Milan, itu akan membuka peluang bagi Lunin untuk menjadi kiper utama. Ketika pemain Ukraina ini menggantikan Courtois, ia telah menunjukkan kemampuannya untuk menjadi starter yang konsisten di level tertinggi. Itulah sebabnya beberapa klub besar mulai menanyakan ketersediaannya di musim panas.